Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh I Gusti Nyoman Swardayasa, SD Negeri 1 Tejakula. Salam guru hebat. Saya I Gusti Nyoman Swardayasa, tempat tugas SD Negeri 1 Tejakula, kali ini menyampaikan kesimpulan dan refleksi materi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Perbedaan mengajar dan mendidik yang perlu dijadikan catatan. Mengajar merupakan proses untuk memberikan ilmu, untuk meningkatkan kecakapan hidup murid secara lahir maupun batinnya. Mendidik hakikatnya merupakan proses memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari materi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pelaksanaan pembelajaran yang saya laksanakan yaitu kurang memperhatikan kodrat alam tempat di mana murid itu dilahirkan, kurang memperhatikan prinsip pembelajaran yang menuntun siswa untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya kelak kemudian hari. Saya beranggapan bahwa mengejar materi atau capaian materi pelajaran yang menjadi tujuan utama dari sekedar mengenali potensi dan karakteristik murid tersebut. Fokus saya sebelumnya adalah lebih mengejar nilai kognitif yang dilihat adalah nilai KKM, sedangkan dalam pembelajaran kurang memperhatikan diferensiasi murid, memperhatikan harapan-harapan murid, serta gaya belajar murid yang disenanginya. Pembelajaran saya lebih banyak berpusat pada guru. Sangat sedikit peran serta murid untuk ikut menyusun model dan pola pembelajaran yang diminati oleh murid untuk membangun belajar yang menggembirakan dan menyenangkan. Fokus-fokus saya sebelumnya, yaitu sebelum mempelajari materi Ki Hajar Dewantara, ada beberapa anggapan saya pribadi bahwa anak-anak belajar dengan hanya dijelaskan saja oleh guru cukup. Sementara hasilnya saya melihat banyak siswa yang gagal secara kognitif maupun dalam hal budi pekerti. Pembelajaran berpusat kepada guru, fokus hanya kognitif, kurang melibatkan peserta didik, dan kurang fokus untuk memahami dan menerapkan karakteristik murid. Apa yang saya rubah kemudian setelah mempelajari materi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya merasa apa yang saya lakukan kurang tepat dan perlu segera dibenahi pelan-pelan secara menyeluruh. Lebih memperhatikan aspek lainnya selain aspek kognitif, tapi juga mempelajari atau lebih menekankan pada budi pekerti, psikomotor, aspek spiritualnya, aspek budaya, dan pengembangan sikap sosialnya. Seharusnya saya memperlakukan murid untuk memuliakannya, mengembangkan potensi murid secara menyeluruh, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, menjamin kebebasan berekspresi, kebebasan beraktivitas, dan mengemukakan pendapat di depan umum. Fokus pada murid. Selain itu, saya juga lebih memusatkan perhatian untuk memandang bahwa setiap individu atau murid adalah unik, sehingga memerlukan kesabaran, memerlukan ketelatenan untuk mengenali potensi perbedaan, potensi minat dan bakat murid. Memfasilitasi potensi yang mereka miliki untuk sama-sama tumbuh, memberikan ruang kepada murid untuk dapat berkolaborasi dalam pembelajaran. Yang dapat segera saya terapkan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pertama, mendesain pembelajaran yang berdasarkan atas data kebutuhan murid, di antaranya membuka ruang tanya jawab dengan murid terkait dengan gaya belajar yang mereka senangi. Yang kedua, menyediakan media pembelajaran yang lebih bervariasi sesuai dengan kebutuhan murid. Ketiga, menerapkan pendekatan pembelajaran yang berbasis kepada budaya lokal. 4. Menghargai perbedaan karakteristik murid, lebih menghamba kepada murid. Terima kasih, demikian yang dapat saya berikan kesimpulan dan refleksi untuk pembelajaran modul 1.1
pemikiran Ki Hajar Dewantara.